dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau menyatukan hati kita berdoa. Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang bisa beribadah bersama kami saat ini. Kapanpun ini Tuhan, pagi, siang, sore, malam, biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan buat hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak dan abang sekolah minggu yang melayani untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan mereka selalu penuh dengan berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga adik-adik sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan, Kau memberikan mereka rezeki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Engkau jaga kami, Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan dengan roh-Mu. Terima kasih Yesus yang Maha Baik, haleluya, amin. Mari teman-teman bangkit berdiri, kita akan mendengarkan satu pujian dengan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir sampai hidupku. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir sampai hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Halo adik-adik, hari ini kita belajar Kitab Tuhan yang ke-6. Nah, apa sih isinya? Isinya adalah jangan membunuh. Itu artinya kita
tidak boleh menyakiti hati orang lain, tetapi kita harus mengasihi mereka dan membantu mereka agar mereka dapat menikmati kehidupan ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu harus dipelihara. Nah, adik-adik, kita tidak boleh memiliki rasa iri hati dan kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Karena kita tidak boleh membunuh orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik sekolah minggu kelas Yakub dan kelas Paulus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertamu dan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami sampai dengan saat ini semua karena kasih-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu, kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah menciptakan manusia pada hari keberapa adik-adik sekolah minggu? Ya, hari ke-6. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Setelah segala sesuatu kebutuhan sandang dan pangan telah tersedia, maka Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan Allah segambar dengan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan istimewa di mata Tuhan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi. Tetapi pada khotbah kita dikatakan di sini, manusia itu melakukan kejahatan-kejahatan sehingga Tuhan mau menghapuskan manusia dari muka bumi. Tuhan kecewa melihat perbuatan jahat manusia yang telah diciptakannya. Bagaimana dengan kita adik-adik sekolah minggu? Apakah pernah kita merasa kecewa di dalam kehidupan kita? Pasti pernah kita merasakan kekecewaan. Mungkin sebelum liburan sekolah, orang tua telah menjanjikan nanti kalau kita liburan sekolah kita akan berlibur ke suatu tempat. Tetapi karena pandemi dan situasi sekarang ini, liburan dibatalkan. Apakah adik-adik merasa kecewa terhadap apa yang telah dijanjikan orang tua? Ya, pasti merasa kecewa. Demikian juga Tuhan terhadap manusia ciptaannya. Tuhan kecewa kepada manusia karena apa? Karena manusia tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan ingin menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita janganlah melakukan perbuatan yang jahat. Karena apa? Kalau kita melakukan perbuatan jahat, tentunya kita pasti mendapat hukuman. Begitu juga adik-adik sekolah minggu, ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti orang tua akan menghukum, akan memberikan pelajaran supaya adik-adik tidak melakukan perbuatan yang jahat. Demikian juga Tuhan, ketika anak-anak atau umatnya melakukan yang tidak baik di hadapannya, Tuhan akan menghukum semua manusia yang berbuat jahat. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan supaya kita melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, karena perbuatan jahat, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan karena perbuatan jahat mereka. Dan kita lihat di dalam Alkitab ada
tokoh yaitu Nuh. Dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia tidak sama dengan orang-orang yang hidup pada zamannya. Sehingga ketika Tuhan mendatangkan air bah, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita diharapkan, diinginkan Tuhan supaya kita juga jangan sama dengan dunia ini, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia, supaya kita perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi, dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya dikatakan di sini, kalau tadi orang yang jahat akan menerima hukuman, tetapi orang yang melakukan kebaikan itu menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita hendaknya melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ingat, kita melakukan perbuatan baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kita adalah orang yang baik. Ingat, jadi kita melakukan perbuatan baik karena kita adalah orang yang baik, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tentunya kita juga melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati sesama kita, jika kita hidup erat dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita bisa menularkan kebaikan kepada orang lain. Pada suatu saat diadakan kebaktian di alam terbuka, dan selesai kebaktian alam terbuka, guru-guru sekolah minggu menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dia mengatakan, kalau rajin pangkal pandai, kalau bersih pangkal sehat. Oleh karena itu, siapa yang mau hidup sehat? Wah, tentunya anak-anak sekolah minggu semuanya angkat tangan semua dan pingin hidup sehat. Oleh karena itu, guru sekolah minggu mengatakan, kita akan mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan dan kita akan membuang pada tempatnya. Nah, setelah disampaikan seperti itu, semua anak-anak sekolah minggu berlomba-lomba membersihkan, memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Melihat situasi demikian, orang-orang di sekitar yang melihatnya, yang pada dasarnya mereka mau membuang sampah sembarangan, mereka lantas mengikuti apa yang dilakukan anak-anak sekolah minggu, mengambil sampah dan membuang pada tempatnya, karena mereka juga tertularkan kebaikan, menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kita juga bisa menularkan kebaikan kepada orang lain. Begitu juga di tempat kita, dimanapun kita berada, di mana kita tinggal, di mana anak-anak sekolah minggu, kelas Yakub, kelas Paulus bersekolah, tularkanlah perbuatan baik kepada teman-teman, sehingga dalam kehidupan kita tercermin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang dan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita agar kita selalu berbuat baik
dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melakukan kejahatan supaya kita tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah keluarga kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga kita melakukan nasihat orang tua kita. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu ini tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas sapaan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami agar kami hidup baik, hidup berkenan kepada Tuhan, dan kami tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan mampukan kami Tuhan, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami mampu dan mau melakukan perbuatan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, kelas Yakub, kelas Paulus dalam pendidikannya, dalam meraih cita-citanya. Engkau berikan hikmat, kepintaran yang daripadamu, sehingga mereka Tuhan boleh berhasil mewujudkan cita-citanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Bapa orang tua kami, sehingga orang tua kami Tuhan boleh memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami, anak-anaknya, dalam meraih cita-citanya melalui pendidikan. Berkati pekerjaan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampunkanlah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, nanti bisa kita kasih ke papa mama kita. Mari sama-sama kita bernyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Tuhan kami telah beribadah kepadamu dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati Tuhan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dalam aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan menyertai
dan menuntun mereka Tuhan, agar boleh Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kami juga Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam buat kita semua. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.